Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku.
Sungguh Tuhan, kembali kami bersyukur boleh datang menghampiri tata kudus-Mu. Kami menyerahkan ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang saat ini. Mari Engkau urapi, Engkau kuasai, Engkau Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Kami menyerahkan seluruh tim, seluruh kru, dan juga Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang ikut untuk Tuhan mengikuti tayangan live ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon urapan kuasa-Mu dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat dan para hamba-hamba Tuhan di dalam ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Lagu ini adalah lagu yang sangat lama sekali, tapi mengingatkan kita untuk menjemput Sang Mempelai Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus di awan-awan permai. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ada pertemuan di udara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah bisa ya. Mari bersama-sama memuji Tuhan dengan kami. Tepuk tangan bersama-sama ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan, dan anak Allah yang pimpin kita bertemu di udara. Amin. Mari bersama-sama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan, dan anak Allah yang pimpin kita bertemu di udara. Sekali lagi ya, yang semangat yuk. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan, dan anak Allah yang pimpin kita bertemu di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemu di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya. Sungguh alangkah bahagianya
kita semua menjadi mempelai-mempelai Kristus, akan menyongsong Raja segala raja, Raja kemuliaan di awan-awan permai dengan pakaian kekudusan. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ya, jangan pernah lepaskan iman percayamu, terus kerjakan. Dan buat hidup kita tetap kudus sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan hati kita. Apakah seluruh hidup kita, apa yang kita miliki, cita-cita kita, semuanya hanya untuk Tuhan? Jikalau itu memang benar, mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Sebuah pujian selalu untukmu, biar selalu waktu hidup kita hanya untuk Tuhan semata-mata. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Kita akan dengan segenap hati memujikan lagu ini ya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari dengan segenap hati. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Biar musik yang mengalun dengan lembut, mari Bapak Ibu renungkan, apakah seluruh hidup kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan? Seluruh waktu yang ada, sehingga kesukaan kita, keinginan kita satu-satunya adalah untuk menyenangkan hati, untuk berkenan kepada pribadinya. Mari Bapak Ibu Saudara, lihat hidup kita, apakah benar-benar kita sudah layak di hadapannya. Haleluya. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu, Yesusku. Segenap
nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu sampai ku tua. Haleluya. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sekali lagi, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu segenap hatiku, segenap jiwaku, Yesus, inilah hidup kami, milik pikiranku, perkataanku, perbuatanku ada di dalam kebenaran-Mu. Dari dunia ini sampai di surga nanti, baru bumi baru, bertemu dalam kemuliaan-Mu, Allahku, Elohim Yahweh, Adonai. Satu-satunya yang mampu memuaskan hasrat jiwaku, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu tetap ada di hadirat-Mu. Jangan lepaskan. Haleluya. Dan waktu pemberitaan firman Tuhan dan doa firman, saya serahkan sepenuhnya kepada hambanya, Bapak Pendeta Sri Hartono. Dipersilahkan. Yang Maha Besar, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan-Mu kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami kembali memuji, membesarkan nama-Mu, terlebih saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu,
Kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah Tuhan berkuasa menyelamatkan kami. Amin. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman-Mu berkuasa memberikan penghiburan tak kala kami di dalam kesusahan ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Semuanya boleh terjadi karena oleh pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Salam. Puji Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan kami dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami bersyukur hingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kekuatan, kegagahan, atau kepandaian kita. Tetapi kita boleh rasakan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hingga sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah dengan judul peringatan Tuhan kepada para murid dan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi para murid dan orang-orang percaya. Oleh karena itu Tuhan senantiasa memperingatkan kepada kita lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya, supaya kita memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Injil Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Injil Matius ini ditulis oleh Matius atau Lewi antara tahun 40 setelah Yesus mati disalibkan, ya, dan ditulis di tanah Yudea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan Tuhan Yesus di pelayanannya di muka bumi ini selalu digerumuni banyak orang. Dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu digerumuni banyak orang. Ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran kepada para murid dan orang-orang yang saat itu bersama-sama mereka. Ya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, ya, maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah tergolong orang-orang yang dihormati, disegani oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperingatkan kepada para murid, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk masuk di dalam suatu kerajaan surga itu tidak mudah, tidak gampang. Tetapi melalui suatu proses panjang dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat hari-hari ini, begitu semaraknya orang-orang yang telah memeluk agama-agama yang menjadi keyakinan mereka. Ketika ada hari-hari besar keagamaan, begitu luar biasa megah dan meriahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang beragama, mereka selalu memperingati hari-hari besar, ritual-ritual keagamaan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan agama yang mereka anut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat di mana Tuhan setelah mengajar di bait Allah dan keluar, para murid menunjukkan suatu bangunan bait Allah yang begitu megah dan begitu luar biasa. Dan Tuhan Yesus menjawab, satu kali kelak tidak ada satu batu pun tersusun dari satu kepada yang lain. Semuanya akan diratakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali membangun suatu agama yang tujuannya adalah untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Supaya dihormati, supaya dihargai, supaya dipuji. Oleh karena itu para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu mengatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan Yesus memperingatkan kepada para murid dan orang-orang percaya saat ini. Jikalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, orang yang mengerti Alkitab, orang yang mengerti kebenaran, bahkan orang-orang yang dihormati di dalam lingkungan agama,
Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita lebih benar di dalam kita beragama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Injil Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan juga memperingatkan, ingatlah, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Seringkali sebagai orang-orang beragama menunjukkan aktivitas mereka, menunjukkan mereka sebagai orang beragama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau suatu kehidupan yang benar di hadapan Allah. Bukan liturgi-liturgi agama, bukan ritual-ritual agama yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan tertarik. Tetapi Tuhan tertarik kepada suatu kehidupan orang-orang yang beragama itu memiliki suatu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 dan 16. Ini satu ayat yang tidak asing untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Sebab ya, aku kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk memiliki kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Allah, itu melalui suatu proses yang panjang, yang bertahun-tahun, yang kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Paulus di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua di sana, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk memiliki hidup yang benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita harus mengubah paradigma kita, pola berpikir kita. Mungkin selama ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang memiliki Allah sebagai juru selamat,
Kita mungkin melakukan liturgi gereja, aturan-aturan gereja. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi yang terutama, yang paling utama ialah perubahan kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di hari-hari terakhir di zaman akhir ini, kita harus memiliki hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang kudus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan ubah pola pandang kita, pola pikir kita, sehingga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini, supaya kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk menjadi anak-anak Allah yang nantinya memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal itu. Jadi kita dipanggil bukan sekedar menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen secara administrasi negara. Tetapi Tuhan mau menjadikan kita orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan kebenaran-kebenaran yang sudah Bapak Ibu dan saya terima sampai hari ini. Dan itu akan membawa kehidupan kita akan semakin hari semakin indah di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya peringatan Tuhan kepada para murid dan orang-orang percaya. Tuhan mau kehidupan kita yang sudah dikuduskan untuk menjadi saksi, menjadi jalannya kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di tengah-tengah masyarakat, mungkin di tengah-tengah pekerjaan, mungkin kita berada di instansi pemerintah, mungkin kita menduduki tempat-tempat yang strategis, baik di perusahaan maupun di lembaga-lembaga pemerintahan, maupun di masyarakat. Tuhan mau agar hidup kita ini boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Oleh karena itu, ada banyak orang-orang di sekitar kita ingin melihat perbuatan-perbuatan kita, ingin melihat cara-cara hidup kita di masa-masa pandemik ini. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16, di sana Tuhan
mengatakan, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan mengatakan demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Perbuatan itu adalah satu tindakan yang harus kita kerjakan. Suka tidak suka, mau tidak mau. Karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi saksi. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita ingin melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, di mana kita ditempatkan. Mungkin itu di instansi pemerintah, swasta, masyarakat, keluarga. Terlebih di masa-masa pandemik saat ini, kita harus memproklamirkan nama Tuhan. Mendeklarasikan nama Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memelihara kita, yang sanggup menyertai kita. Dia yang sanggup memberikan damai sejahtera kepada kita di masa-masa pandemi. Mungkin di kanan kiri kita ada banyak orang-orang yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan dengan situasi dan kondisi yang saat ini tidak pasti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau kehidupan kita ini menjadi terang, menjadi garam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita dimanapun berada dapat disukai oleh banyak orang. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Tuhan berada, selalu dan selalu dikerumuni banyak orang. Itu membuktikan bahwa satu kehidupan yang luhur, yang agung, yang luar biasa. Perkataannya dapat dipercaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin saat ini kita masih melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan bertobat. Kita minta ampun supaya hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam surat Filipi pasal 3 ayat yang ketiga saja. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus,
dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, di kota Filipi. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Apa yang dimiliki Rasul Paulus semuanya ditinggalkan. Baik itu kekuasaan, kehormatan, mungkin status sosial, semuanya dianggap sampah. Karena Paulus telah menemukan jati dirinya ketika dia ketemu sama Tuhan, dan Tuhan mengubahnya yang dulu menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Tuhan pakai kehidupannya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi saksi. Ada banyak orang. Dan kalau kita melihat perintisan-perintisan pelayanan Rasul Paulus, baik di kota Filipi, Efesus, Galatia, itu hasil pelayanan Rasul Paulus sampai di Roma. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang Tuhan siapkan kita untuk bersama-sama memerintah di dalam kerajaan surga. Yang pertama kita harus memiliki kehidupan, keagamaan yang benar. Ialah hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, kita harus menjadi saksi, menjadi berkat, dan menjadi terang. Mungkin saat ini terang yang ada di dalam hati kita mulai redup. Mari Bapak Ibu, saya undang, terimalah Tuhan saat ini. Ialah Tuhan akan memulihkan kita. Dan Tuhan mau pakai kita di masa-masa pandemik ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita akan terus maju di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah keraskan hatimu ketika firman Allah menemplak hatimu, menemplak hidupmu. Mungkin engkau hafal dengan ayat-ayat Alkitab seperti para ahli Taurat. Mungkin engkau melakukan ritual-ritual agamawi seperti para Farisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau hidup kita kudus,
Dan yang kedua, menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Tuhan sedang melawat Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, bukalah hatimu, bukalah jiwamu, karena Tuhan saat ini ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kebenaran firman Allah pada saat ini saya percaya ketika engkau menyimaknya dengan sungguh-sungguh, ketika engkau merenungkan dengan sungguh-sungguh, apakah saya saat ini termasuk orang-orang Farisi atau ahli Taurat? Ataukah saya saat ini memiliki hidup keagamaan yang benar, yang Tuhan kehendaki? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan sangat terbatas. Mungkin ada banyak kekurangan, tapi saya mau belajar dan merendahkan diri supaya Allah Roh Kudus menolong saya, sehingga hidup saya saat ini, yang ada saat ini, supaya menjadi saksi Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, selalu untukmu, selalu untukmu. Biarlah kehidupan kita ini selalu untuk Tuhan, selalu untuk. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baik kita berumah tangga, baik kita bekerja, baik kita sebagai anggota masyarakat, kita mau lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua saat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yapet Sulomo. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati. Amin. Amin. Ya, biarlah peringatan Tuhan itu selalu ada di setiap langkah hidup kita, agar jangan kita lupa bahwa hidup kita ini terbatas, umur kita terbatas, 70, 80 atau 90. Tetapi ya, bonusnya adalah kesusahan dan penderitaan. Karena itu kita mempersiapkan diri dengan baik-baik supaya kita jangan terlena dengan keadaan dunia ini. Puji Tuhan, saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri, ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Dan pujian ini juga Bapak Ibu Saudara semua sudah sangat hafal. Sebagai peringatan untuk kita di zaman ini, zaman yang bergelora ini, agar kita berlindung di dalam kebenaran firman-Nya, agar kita terluput dari penghukuman kekal. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya.
Namun sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mengemparkan perlindungan dalam sabda Allah. Kembali dengan segenap hati kita, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan perlindungan dalam sabda Allah. Katakan berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, berlindunglah dalam sabda Sungguh kami bersyukur Bapa, karena Engkau masih mengasihi kami. Itu terbukti Engkau memperingatkan kami melalui kebenaran-Mu, agar hidup keagamaan kami tidak sama dengan kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi hidup keagamaan kami serupa dengan Engkau sendiri, sebab Engkaulah Sang Firman, Sang kebenaran itu sendiri, dan patutlah kami meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Sri Hartono. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, keluarganya, anak istrinya, dan seluruh pelayanannya. Dan kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini ke dalam tangan-Mu. Pakai terus di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan dan kekurangan kami, dan biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas terus bekerja dari hari lepas hari, dan semakin nyata kekuatan-Mu, kuasa-Mu atas hidup kami, sehingga kami terus memakai waktu dan kesempatan untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan kepada
tangan-Mu Bapa. Seluruh jemaat baik para lansia, difabel, gemakasih, anak-anak, juga secara khusus untuk seluruh pengurus dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Engkau terus Tuhan menyertai mereka, agar hidup mereka semua boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang. Kami juga berdoa untuk para mitra bakti yang setia mendampingi kami, melayani bersama kami, sehingga mereka juga patut mendapatkan Tuhan bagian, mendapatkan pujian dan juga kemuliaan dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini sudah memberkati pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha rumah tangga, pelayanan anak-anak mereka semua, sehingga mereka dibuat selalu bersukacita untuk menabur Tuhan benih-benih Tuhan kebaikan, benih-benih Tuhan kasih kepada pelayanan kami ini. Terima kasih, kami juga menyerahkan sang pemilik dari tempat ini, yaitu Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Berkati masa tuanya, kesehatannya, pelayanannya, pekerjaannya, anak mantu cucunya. Tuhan memberkati hidup keluarga ini terus menjadi berkat, dan tempat ini pun Tuhan biarlah kemuliaan Tuhan dan Kau memakai ada banyak jiwa yang bertumbuh dewasa dari tempat ini, terlebih mengambil bagian di dalam pelayanan. Kami terus menyerahkan juga sinode kami Tuhan GKI, khususnya Pastor Adi dan Ibu. Tuhan bila di masa tuanya Tuhan pegang, terus jadikan dia berkat, seorang Bapa rohani yang Tuhan boleh menjadi teladan bagi para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di sinode GKI ini. Berkati pelayanannya di Amerika, kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu di sana, dan seluruh badan pengurus harian STT Sangkakala dan semua Tuhan yang dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk orang-orang yang selama ini mendoakan, memperhatikan kami, ya Tuhan memberkati mereka. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau lawat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tuhan memberkati pulau demi pulau, suku demi suku, jiwa demi jiwa. Kami menyerahkan bangsa ini, bangsa yang besar. Tuhan berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Pakai Tuhan agar beliau-beliau ini Tuhan membawa Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, semakin damai, semakin aman, dan rakyat juga boleh bersatu padu untuk bersama-sama membawa negeri ini kepada Tuhan era baru, di mana Tuhan generasi penerus kelak akan mewarisi negeri ini dengan penuh kebanggaan. Kami menyerahkan juga TNI Polri yang terus menjaga kedaulatan negara Indonesia ini, baik dari perbatasan terluar Tuhan, terpinggir dan juga yang terpencil. Ya Tuhan memberkati mereka agar mereka terus waspada dan juga terus boleh menjadi abdi negara yang penuh dengan dedikasi. Berkati seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah, dan juga Tuhan seluruh Tuhan gubernur, bupati, Tuhan wali kota, camat, Tuhan lurah, dan juga kepala desa, serta di lingkungan tempat tinggal kami RT RW. Tuhan memberkati juga gugus tugas dari pusat hingga daerah untuk terus bekerja bersama dengan para dokter, para perawat, tenaga medis, Tuhan sukarelawan untuk bahu-membahu Tuhan menyelesaikan, bahkan terus menekan angka pertambahan COVID-19 ini. Dan Tuhan kami bersyukur karena Tuhan bangsa ini segera akan memiliki vaksin di dalam persiapannya bulan depan dan akhir tahun ini, bahkan tahun depan. Kami percaya Tuhan apa yang diupayakan pemerintah demi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu ajari kami untuk menghargai apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, dan kami juga terus bersatu bergandengan tangan walaupun
walaupun berbeda keyakinan, sebab kami terikat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat kami. Kami bersyukur juga untuk hari ini, Hari Sumpah Pemuda. Kiranya para pemuda-pemudi bangkit Tuhan. Mereka lah generasi penerus yang akan meneruskan kelak Tuhan perjuangan yang akan membawa Indonesia lebih maju. Generasi milenial ini Tuhan pakai, berkati, berikan Tuhan hikmat, kepandaian, dan mereka juga mau memiliki etos kerja yang baik, bekerja keras untuk mempersiapkan masa depan. Berkati seluruh pemuda-mudi di seluruh Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati, dan kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Dan hambamu sudah memohonkan berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari persilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat dan para hamba Tuhan yang mengikuti tayangan live ibadah dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.